Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terutama Allah masih memberikan kita satu umur lagi satu hari lagi umur kita. Yang hari ini tentunya kita bisa menambah kantong-kantong amal soleh kita dan juga bertaubat bila kita memiliki dosa-dosa di masa lalu sehingga nanti kita akan lepas dari hisab di hari kiamat. Dan tentu dilengkapi lagi dengan nikmat adanya kesehatan, adanya makanan, minuman dan segala macam hal termasuk keamanan di negeri kita. Ini harusnya kita syukuri dan kita jaga. Dan Allah memudahkan bersyukur itu dengan Alhamdulillah. Dua susunan kata yang harusnya selalu membasahi lidah dan bibir seorang muslim. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, melanjutkan pada buku kita yang ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan masuk di halaman 42 poin ke-9, kerjakan sholat-sholat sunnah di rumah Anda. Kita akan panjang lebar berbicara tentang masalah sholat sunnah ya. Walaupun sebenarnya di poin yang ke-11 juga ada tentang peliharalah sholat duha, itu juga sholat sunnah ya. Di halaman 44. Serta juga di sini ada berhias untuk adab-adab pada hari Jumat di poin nomor 13. Tapi nanti coba kita pisahkan satu sama yang lainnya supaya bisa lebih jelas tentunya ya. Baik, sebelum kita panjang lebar membahas tentang masalah ini, sholat ini ibu-ibu sekalian adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu ada 5 sholat wajib, 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, dan ada Jumat sebagai pengganti duhur bagi laki-laki di hari Jumat. Dan juga ada sholat-sholat sunnah. Nah, sholat sunnah berarti opsional, pilihan bagi seorang muslim yang ingin memperbanyak amal-amal solehnya dan menyempurnakan sholat-sholat wajib. Yang sholat wajibnya itu memang masih kurang pada saat ditimbang di hari kiamat nanti. Nanti kita akan sebutkan keutamaan menjaga sholat sunnah itu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, satu-satunya perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita kerjakan yang diterima di langit hanya sholat saja. Perintah yang lain semuanya di bumi. Apakah itu jihad, bakti dengan orang tua, baca Quran, zikir, dan semua apa saja selain sholat, semuanya itu Nabi Muhammad SAW terima sementara ada di bumi. Dan Jibril turun dari langit membawa perintah tersebut. Kecuali sholat, karena luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang sangat spektakuler, yaitu Al-Isra dan Mi'raj. Perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah kekalkan di surah nomor 17, surah Al-Isra. Kemudian juga Mi'raj ke langit dan dipertemukan dengan ruh-ruh para nabi di setiap langitnya. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim. Semua ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan Nabi SAW, kemudian diperlihatkanlah segala macam jenis siksa-siksa kubur dan jenis-jenis siksa api neraka dalam kisah Isra Mi'raj yang sangat masyhur. Baru kemudian Nabi SAW mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat tersebut. Jadi memang sholat ini sebuah gambaran apakah memang seorang itu menjadi muslim sejati atau tidak. Jadi makin dia lengkapkan sholatnya selain wajib juga sholat sunnah, berarti makin sempurna keislaman dia. Dan bisa dijadikan tolok ukur tentang masalah orang ini baik atau tidak dari sholatnya. Kalau orang itu begitu azan, sudah tidak tersibukkan dengan yang lain, langsung sholat. Dan juga selain wajib dia sibuk dengan sholat-sholat sunnah dengan berbagai macam jenisnya tentunya ya. Apakah itu sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, yang mendampingi sholat wajib, atau sholat duha, sholat tahajud, sholat wudu, sholat taubat, kalau masuk ke masjid ada tahiyat masjid, atau sholat tatawu, sholat tambahan, yang misalnya ibu antara maghrib isya lagi duduk,
kemudian waktunya lowong, ingin nunggu sampai isya. Ibu sudah sholat maghrib, ibu sudah sholat ba'diyah maghrib, sudah baca Quran, kayaknya masih ada 15 menit nih nunggu isya. Saya sholat aja deh, sholat pendekatan diri kepada Allah. Ya, ini bukan sholat ba'diyah maghrib, hanya niat ingin mendekatkan diri pada Allah. Dan namanya sholat tatawu, sholat tambahan, itu dibolehkan. Hanya niat dalam hati untuk mengerjakan sholat tersebut. Ya juga dibolehkan ya. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar insya Allah dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Jadi yang ditekankan oleh penulis di sini adalah bagaimana kita menghidupkan selain sholat wajib, sholat sunnah. Dan merasa sholat sunnah itu punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana akan kita jelaskan nanti keutamaan-keutamaannya. Jadi agar kita berharap setelah bubar dari sini nanti tidak malas-malasan lagi untuk mengerjakan semua sholat sunnah. Karena terlalu banyak keutamaan yang bisa didapatkan dari sholat sunnah yang luput dari seseorang hanya karena dia malas, hanya karena merasa dirinya sibuk, hanya karena merasa itu tidak penting. Padahal sebenarnya kedudukannya sangat tinggi dalam Islam, walaupun hukumnya sunnah. Sunnah juga, ibu-ibu sekalian, adalah perintah Allah dan Rasulnya. Disitulah Allah menguji iman seorang hamba. Apakah dia mau melengkapkan dan menyempurnakan keislaman dan keimanannya atau tidak. Apakah itu sholat sunnah, apakah itu puasa sunnah, apakah itu umroh, ya, apakah itu sedekah, apakah itu zikir, baca Quran, semua ini hukumnya sunnah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai tolok ukur orang ini mau menyempurnakan keimanan, keislamannya atau tidak. Karena kalau orang sudah sibuk dengan amal-amal sunnah, maka secara otomatis amal wajibnya akan terjaga. Ibu kalau sibuk puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid dan seterusnya, maka ibu akan lebih mudah untuk mengerjakan puasa Ramadan. Karena sudah terbiasa sepanjang tahun puasa sunnah. Ibu kalau biasa sholat sunnah, maka sholat wajib otomatis sudah terjaga. Ya, begitu seterusnya. Orang kalau sudah biasa sedekah, zakatnya terjaga. Orang kalau sudah biasa umroh, haji itu jadi ringan buat dia dan seterusnya. Maka dia manfaatnya sangat besar. Ya, manfaatnya sangat besar. Seperti biasa, saya akan coba bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis ini. Ada 2 buah hadis. Baru kemudian kita panjang lebar masuk menjelaskan tentang sholat-sholat sunnah ini. Nah di sini ada di judul yang menarik, kerjakan sholat-sholat sunnah di rumah Anda. Kalau sholat wajib, maka laki-laki lebih baik di masjid. Ya. Bahkan kalau pendapat jumhur ulama, Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan wajib. Diwajibkan bagi laki-laki ke masjid kecuali orang punya uzur ya. Bagi perempuan lebih afdol di rumah. Tapi kalau sholat sunnah untuk laki-laki dan perempuan tetap lebih afdol di rumah. Tetap lebih afdol di rumah atau lebih besar pahalanya ya. Dan memang dalam mengerjakan ibadah-ibadah seperti ini ibu harus paksakan. Kita harus paksakan untuk bangun sholat malam, kita harus paksakan sholat duha, kita harus paksakan sholat qobliyah ba'diyah, paksakan puasa sunnah, paksakan zikir, paksakan ya baca Quran, paksakan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah ini. Karena kalau tidak, syaitan tidak ingin di buku amal kita ditulis tambahan amal itu. Ya, ditulis tambahan amal itu. Dan ini lebih afdal dikerjakan di rumah supaya rumah kita itu hidup dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikir ya. Disitulah yang ditekankan oleh penulis di sini. Saya coba bacakan dulu di halaman 42. Di poin 9, kerjakan sholat-sholat sunnah di rumah Anda. Anda dapat menambah kebajikan dengan cara gemar, hobi, jadikan rutinitas, melaksanakan sholat-sholat sunnah di rumah Anda. Rasulullah SAW bersabda, "Salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nasi 25." Salat sunnah yang dilakukan seseorang laki-laki di tempat yang tak terlihat oleh orang lain setara dengan salat 25 kali yang dikerjakan di depan mata orang lain. Artinya di sini walaupun disebutkan laki-laki, perempuan masuk di dalamnya ya. Kalau orang mengerjakan, ibu mengerjakan sholat sunnah tanpa orang lihat. Kan kalau kita sholat di masjid, qobliyah atau ba'diyah, misalnya kita lagi mampir atau ibu lagi di mall, ibu mau sholat maghrib dan isya misalnya, lagi masuk di mushollahnya, biasanya kan kita sholat qobliyahnya di situ. Nah, itu darurat, oke. Tapi kalau masih bisa kita sholat sunnah dulu di rumah dan sholat wajib kemudian baru jalan, itu lebih baik. Karena mengerjakan sholat sunnah
di rumah itu atau di tempat yang tersembunyi. Ini sebenarnya maksudnya adalah rumah ya. Jadi ibu kalau sholat di kamar lebih afdal daripada ruang tamu. Ruang tamu lebih baik daripada teras rumah. Makin tertutup makin bagus. Itu perbandingannya 25 kali lipat. Jadi kalau ibu sholat duha misalnya di dalam kamar, di dekat ranjangnya, itu 25 kali lipat dibandingkan sholatnya di masjid. Sholat sunnah ya. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib tetap memang pahalanya lebih besar di masjid karena setiap langkah kaki menuju ke masjid ada pahalanya, kemudian ada doa menuju ke masjid, ada pahala masuk langkah kaki kanan ke masjid, ada doa masuk dalam masjid, ada doa antara azan dan iqamah. Ini semua ada keutamaan mengejar takbiratul ihram pertama imam. Nah, semua ini itu didapatkan di masjid. Tapi sholat sunnah berbeda. Ya, itu memang lebih baik di rumah dikerjakan. Jadi dari hadis ini kita bisa lihat bagaimana ibu-ibu sekalian, kita bisa melipat gandakan pahala kita hanya dengan pilih tempat untuk sholat. Ya, makanya Nabi SAW mengingatkan untuk seluruh wanita, sholatnya dia di dalam kamarnya lebih baik daripada ruang tamunya, dan ruang tamunya lebih baik daripada sekeliling atau teras rumahnya. Ya, makin terbuka maka makin kecil pahalanya. Ya, karena dia kalau tertutup makin terjaga dari mata-mata orang, maksudnya tidak jadi riak gitu ya. Selama kita bisa kerjakan tanpa orang lihat, kenapa harus kita dilihat oleh orang ya? Kecuali memang darurat, kita pergi umroh, pergi haji di bandara, ada yang lihat. Dan kalau ditanya, ibu mau kemana? Ibu boleh jawab ya. Tapi jangan sampai kita justru yang sengaja memamer, akhirnya menjadi riak, terbuka pintu riak sedikit saja sudah hilang pahalanya ya. Kemudian hadis yang kedua yang diangkat oleh beliau adalah sabda Nabi SAW, afdalus salatil mar'i fi baiti illa al-maktuba. Sebaik-baik solat yang dilaksanakan oleh laki-laki ialah di rumahnya, kecuali solat fardunya. Tadi sudah kita jelaskan karena solat fardu lebih afdal dikerjakan di masjid bagi laki-laki. Perempuan tetap di rumah, wajib dan sunnah. Kalau laki-laki itu solat wajibnya lebih afdal di masjid, dan solat sunnahnya baru dikatakan afdal di rumahnya. Jadi memang dari dua buah hadis ini kita lihat bagaimana kita disuruh menghidupkan solat sunnah di rumah itu sendiri. Jadi ada sebuah buku, cuma qadarullah saya luput untuk menyiapkan buku ini. Nanti insya Allah bisa teman-teman tim akan coba menyiapkan buat ibu-ibu sekalian sifat sholat sunnah Nabi. Saya nggak tahu sudah punya belum buku ini. Ya. Jadi buku ini nanti sama dengan ukurannya buku kita yang kita sedang bahas. Nanti saya sarankan buku ini dimiliki. Cuma tadi saya suruh minta Akh Fahmi untuk cek di depan. Rupanya teman-teman juga kehabisan stok. Nanti insya Allah kami akan siapkan dan kami akan berikan ke ibu-ibu buku ini secara cuma-cuma. Nanti bisa dibaca. Buku ini berisikan semua keterangan tentang masalah sholat sunnah. Saya akan coba bacakan nanti supaya bisa lebih jelas. Jangan dilihat ukuran kecilnya ya, tapi buku ini ada 64 lembar. Ya, ini banyak sekali berhubungan dengan masalah sholat sunnah. Saya akan coba bacakan globalnya. Nanti insya Allah ibu-ibu akan dapatkan bukunya. Dan buku ini bisa dibaca, dan kalau ibu punya kelebihan rezeki bisa dibeli yang banyak terus dibagi-bagikan kepada orang-orang, bagikan kepada relasi, bawa di tasnya ibu kalau lagi mampir di musola, di mall, titipin, taruh aja di sana, lagi silaturahim ke rumah keluarga. Mungkin walaupun pembantunya saja yang baca nggak masalah, gitu kan. Kita tidak tahu hidayah itu Allah berikan kepada siapa, tapi selama dia kerjakan ibadah itu dan ibu penyebabnya, maka itu luar biasa ya. Saya ingin berbagi pengalaman. Ada seorang teman saya, beliau dosen di Ummul Qura di Mekah. Waktu beliau pernah bertugas menjadi dosen di Indonesia, kebetulan 4 tahun waktu itu di kota Makassar. Saya melihat ada satu tradisi yang bagus. Dia setiap keluar sama istrinya, pokoknya setiap keluar rumah pasti dia bawa buku-buku bahasa Indonesia. Dititip di tas istrinya. Setiap dia belanja buah, setiap dia ketemu security, tukang parkir, dia tanya Muslim, ya kalau Muslim dikasih hadiah buku. Ya, selalu dikasih hadiah buku sama dia. Kenapa buku? Karena ilmu itu kalau ibu berikan kepada orang, dan sekali aja, kayak misalnya ibu sekarang dengarin dari kami, oh ternyata itu ya keutamanya sholat sunnah. Sekali ibu dengar itu sudah cukup. Ya. Dia beda dengan makanan. Makanan itu mungkin
Kalau kita makan sekarang kenyang, habis itu kita lapar lagi 4-5 jam setelah ini kita makan lagi. Kalau ilmu tidak seperti itu. Ibu dengar sekali saja, itu sudah berbekas dia. Apalagi kalau dipraktikkan maka akan lebih banyak keberkahannya. Dan kita belum tentu bisa nyusun buku, Bu. Ya, itu nyusun buku itu butuh waktu, duduk, konsentrasi. Ada teman saya satu lagi, orang lain tentunya, karya tulisnya banyak, puluhan buku. Saya tanya, bagaimana caranya Anda ini sampai bisa nulis buku seperti ini? Dia bilang, Ustadz, saya duduk depan laptop saya, itu tanpa berkedip. Duduk sambil nulis. Sampai kalau saya makan pun disuapin oleh istri saya. Karena kalau saya pergi aja sedikit, konsentrasinya pecah, itu tidak nyambung nantinya. Butuh saya ingat lagi kembali gitu ya. Jadi dengan begitu baru dia bisa susun buku. Nah ini buku-buku seperti ini hanya 10 ribu, 15 ribu rupiah. Ibu keluarkan satu buku, orang sudah susun, kita bisa partisipasi bersama mereka di pahala, itu luar biasa. Ya. Ada satu kisah seorang ibu di Saudi, ibu ini stroke di atas ranjang. Tapi ada beberapa suku di Afrika masuk Islam di tangan dia. Ceritanya bagaimana? Rupanya dia di Saudi itu kalau ibu pernah haji dan umroh, sering temukan ada banyak dibagi-bagi buku dengan berbagai macam bahasa ya. Kayak kalau ibu lagi ke lokasi perang Uhud, itu ada satu konter besar berwarna biru kalau tidak salah. Itu ibu ke sana saja tinggal minta buku dikasih. Dalam orang Indonesia dikasih bahasa Indonesia, bahasa Inggris dikasih bahasa Inggris, cuma-cuma semuanya. Nah di Saudi itu sering begitu. Ya, kadang-kadang kita kalau masuk ke toko-toko yang di luar Masjidil Haram atau sekitar masyarakat itu banyak sekali buku dibagi-bagi cuma-cuma. Intinya sebenarnya pembagian buku itu di sana sangat biasa ya bagi mereka. Tapi saya melihat ya bahwasanya ada orang-orang yang menunggangi buku-buku ini dengan luar biasa. Di antaranya ibu ini. Dia punya pembantu dari Ethiopia. Rupanya pembantunya ini disuruh beli sesuatu di satu toko di dekat rumahnya. Kayak kita mungkin minimarket gitu ya. Terus pembantunya ini dapat buku terjemahan dalam bahasa dia. Maka dia pulang ke rumah, ibu ini di atas ranjang, tapi dia walaupun stroke dia masih bisa ngomong. Dan kebetulan dia punya harta. Dia bilang sama pembantunya, buku apa yang kamu baca? Dia bilang ini buku tentang ibadah, tentang Islam gitu kan. Tentang bagaimana Islam itu kemuliaannya segala macam. Terus di mana kamu dapatkan? Di toko di dekat rumah ini. Coba cek, kata ibu itu, dia lagi stroke di atas ranjang. Coba cek di penerbitnya ada keterangan nggak, ada nomor telepon yang bisa dikontak. Ternyata di buku-buku yang dibagi cuma-cuma itu biasanya ada tulisan di situ ya. Kalau buku ini dibagi cuma-cuma ada nomor telepon yayasannya. Dia suruh telepon, begitu ditelepon oleh pembantunya. Ditanya, buku ini dibagi di mana saja? Oh, kata yayasannya kami sebarluaskan di Afrika. Berapa biaya cetak bukunya? Satu, sekian. Ibu itu suruh transfer anaknya uang ke yayasan itu, dibagilah. 1 tahun kemudian orang yayasannya telepon, mengatakan berita gembira Bu, sekian suku, ini bu sekian suku, satu suku itu bisa ratusan bahkan ribuan orang, itu masuk Islam karena penyebaran buku itu. Jadi pembagian buku itu penting banget ya, bawa kemana-mana, apalagi buku-buku saku kecil seperti ini. Ya. Ini aja yang kita bedah, buku ini sudah berapa kali pertemuan nih kan. Setiap pertemuan 1 poin, ini kita baru di poin ke-9 dari 31. Berarti kita butuh 31 pertemuan kalau mau dirincikan satu persatu. Itu berapa banyak ilmu yang bisa didapatkan di dalam. Dan ini mungkin lebih simpel karena bukunya per tema. Ya, per tema kayak tadi ini 31 hidup berkah dan banyak umur ala Nabi SAW, ini tentang sifat sholat sunnah, ada lagi tentang tata cara sholat, ada lagi tentang mungkin tentang zikir dan segala macam hal. Nah itu seperti itulah. Baik, saya bacakan dulu di buku yang saya bilang nanti akan dibagikan. Di bab pertama tentang sholat sunnah, definisinya adalah tambahan. Sholat sunnah itu adalah tatawu atau tambahan. Dan ini adalah perbuatan secara sukarela dilakukan seorang muslim akan sesuatu yang bukan fardu. Keutamaannya, kenapa kita harus mengerjakan? Penulis menuliskan ada 5 keutamaan tentang sholat sunnah. Yang pertama adalah menyempurnakan kekurangan sholat fardu yang kurang di timbangan amal hari kiamat.
Jadi sholat sunnah yang ibu kerjakan, qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, sholat wudu, sholat tahiyat masjid, sholat taubat, ini nanti akan membantu kekurangan timbangan amal sholat wajib kita. Mungkin kita lupa wudu, mungkin kitanya lupa rakaatnya, mungkin kurang khusyuk, ya, mungkin salah kiblat, kita nggak tahu. Ya, banyak hal-hal yang mungkin bisa jadi penghalang. Maka dia akan menyempurnakannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kata beliau dari hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salatu. Awal amal yang dihisab bagi seorang hamba hari kiamat adalah salatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammah. Kalau dia sudah menyempurnakan salatnya, dan saya pernah jelaskan, saya ingatkan lagi, untuk menyempurnakan salat harus berkumpul 3 hal, Bu, ya. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Nah, kalau ini ibu bisa gabungkan, berarti ibu sudah khusyuk dalam sholat. Azan, ibu langsung wudu, udah di mukena, udah dengan mukenanya, udah dengan sejadahnya, takbiratul ihram. Nggak usah tunda-tunda. Kemudian tepat gerakan, seperti gerakan yang diajarkan Nabi SAW, dan penuh dengan tumanina, ketenangan. Tenang, tidak boleh buru-buru, karena ibu kalau buru-buru baru ruku sudah i'tidal sudah sujud, itu akan batal sholatnya. Ya, salah satu yang membatalkan sholat adalah tergesa-gesa. Dan salah satu syarat wajib sholat adalah tumanina, tenang. Kemudian yang ketiga, tepat bacaan. Pelan-pelan juga dalam membaca, memberikan haknya. Nah, kalau ini 3 bergabung, maka akan sempurna. Kata Nabi SAW, awal yang akan dihisab dari seorang hamba hari kiamat adalah sholatnya. Kalau sholatnya sempurna, diberikan pahala sempurna. Wa in lam yakun atammaha, kalau dia belum menyempurnakannya, qala Allahu azza wa jalla li malaikati, maka Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman kepada malaikat-malaikatnya, unduru hal tajiduna li abdi min tatawin fatukmiluna biha faridata. Coba cek amal sunnahnya hambaku ini, sholat sunnahnya, kalau kalian temukan, maka sempurnakanlah kekurangan sholat fardunya. Ya, jadi dia akan sangat membantu kekurangan sholat wajib kita. Jadi perlu kita tahu dalam riwayat yang lain, kalau sholat itu sempurna, dia akan membantu amal-amal yang lain. Kalau sholat itu kurang, dia akan mengganggu amal-amal yang lain. Jadi tolok ukurnya adalah sholat ibu. Oleh karena itu kalau sholat, Bu, jangan tergesa-gesa. Yang penting ibu ya memberikan hak sholat itu. Dan harus digarisbawahi, Allah tidak butuh dengan sholat kita. Kenapa ada orang, Bu, buru-buru sholatnya? Yang penting asal jadi saja selesai sholat, karena dia pikir Allah butuh. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Ibu dari bayi baru lahir, misal kalau Allah buat sudah bisa ngomong, sudah bisa sholat sampai mati, itu tidak bermanfaat bagi Allah. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Kita yang butuh dengan sholat tersebut. Jadi persepsi ini harus ditanamkan dulu. Kenapa selama ini kita selalu buru-buru atau menunda-nunda waktu atau tidak memberikan hak kekhusyuannya? Karena bagi kita itu stor kewajiban. Itu keliru. Kita yang butuh dengan sholat tersebut, karena kalau dia bagus maka akan tersempurnakanlah timbangan amal kita pada hari kiamat nanti. Yang kedua, faedah daripada sholat sunnah diangkat oleh penulis, meningkatkan derajat seorang hamba dan menghapus dosa-dosanya. Jadi nanti derajatnya di surga itu akan ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Serta juga dosa-dosanya dimaafkan. Beranjak daripada hadis riwayat Imam Muslim, alaika bikathratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta anka biha khati'ah. Perbanyaklah sujud. Di sini maksudnya adalah sholat sunnah, ya. Karena tidaklah engkau sujud sekali saja untuk atau karena Allah, tidaklah engkau sujud karena Allah satu kali saja, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan darimu satu dosa. Jadi setiap ibu sholat sunnah, satu rakaatnya itu akan mengangkat satu derajat dan menghapuskan satu dosa. Jadi kalau kita hitung banyak sekali sholat nanti kan kita jelaskan sholat yang memang harus dijaga seperti sunat rawatib, kemudian ada sholat duha, sholat malam dan seterusnya. Yang penting di sini adalah keutamaannya dulu. Dia akan meninggikan derajat seseorang, ya. Jadi kita bisa hitung, Bu, ya, derajat kita sama teman kita, ya, atau orang di sebelah kita dengan menjaga sholat saja atau dalam seharian. Kayak misalnya ibu
tadi belum sholat sunnah fajr, sholat sunnah sebelum subuh. Tapi teman ibu sholat, ibu cuma sholat subuh saja. Kemudian mungkin tadi teman ibu sholat duha, walaupun cuma 2 rakaat, ibu mungkin belum sholat. Atau ibu sholat 2 rakaat, mungkin dia sholat 4 rakaat. Mungkin tadi sholat duhur, ibu belum sholat qabliyah, 4 rakaat duhur. Nanti kita jelaskan dalilnya insya Allah. Sementara teman ibu sholat 4 rakaat sebelumnya, begitu juga 4 rakaat sesudahnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Maksudnya ibu tidak sholat, temannya ibu sholat misalnya. Sholat asar, ada qobliyahnya 4 rakaat. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ibu azan langsung sholat asar, tapi teman ibu sholat 4 rakaat. Misal, maghrib sama isya ada qobliyah 2 rakaat masing-masing. Ibu tidak sholat, temannya ibu sholat qobliyah. Kemudian ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya juga ada 2 rakaat. Ibu tidak sholat, temannya ibu sholat. Ini satu hari saja sudah sangat jauh derajat kita dengan teman kita yang mengerjakannya. Itu belum kita bicara zikir pagi petangnya, zikir habis sholatnya, berdoa antara azan dan iqamah. Banyak banget pahala yang luput dari kita hanya karena penyakit al-malas. Ya. Hanya karena malas saja. Ya. Selama ini kan kita sehat-sehat saja. Cuman memang malas. Apalagi sholat sunnah, ibu bisa kerjakan sambil duduk. Ya. Walaupun ibu tidak ada uzur. Biar ibu lagi tidak sakit, ibu lagi sehat. Tapi saya mau sholat tahajud, duduk aja Ustaz. Boleh nggak? Duha, qobliyah, boleh. Walaupun ibu tidak sakit. Tapi pahalanya memang setengah pahala orang yang berdiri. Ya. Ya. Loh iya memang gitu hadisnya. Tetapi kalau sholat wajib kan ibu harus ada uzur ya. Duhur ibu nggak boleh duduk kecuali ibu sakit. Baru kalau sholat sunnah ya nggak ada masalah. Dan Aisyah mengatakan tentang sholat malamnya Nabi, kalau Nabi SAW jangan pernah kalian tinggalkan sholat tahajud karena Nabi SAW walaupun dalam kondisi beliau capek banget, tetap beliau kerjakan sholat malam walaupun dalam kondisi duduk. Duduk aja. Ibu duduk. Memang ibu betul-betul ngantuk banget atau capek banget, tetap aja duduk sholat. Biar cuma 2 rakaat, yang penting jangan luput malam itu dicatat oleh malaikat ibu sholat tahajud. Nah itu. Tentu lebih afdal kalau berdiri ya. Ini bukan untuk bermalas-malasan, tetapi ada hukum syar'i memudahkan untuk kita. Kalau sholat wajib tetap harus ada uzurnya dulu. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah salah satu penyebab masuk surga dan bersama dengan Nabi SAW di sana. Sebagaimana riwayat Imam Muslim ya. Pernah kisahnya ada seorang sahabat, dia bilang, saya hari ini ingin berkhidmah kepada Nabi, ingin melayani Nabi. Sampai sahabat ini tidur di depan rumahnya Nabi, depan pintu. Ya, tidur bersama Nabi, tidur di rumah Nabi SAW. Kemudian dia menunggu, Nabi butuh apa, dia ingin bantu. Malam itu khusus untuk Nabi gitu. Ternyata Nabi SAW bangun di tengah malam, dia sholat tahajud sebelum subuh. Maka sahabat ini menyiapkan kendi air Nabi untuk uduk. Dia yang tuangin airnya, Nabi uduk gitu kan. Dia yang siapin, kalau kita sekarang mungkin handuknya atau tisu untuk ngelap gitu ya. Selesai semua itu, sebelum Nabi SAW sholat, Nabi tanya, sebagai balasan atas kebaikan dia, kamu mau apa? Sahabat ini cerdas, dia bukan minta urusan dunia. Dia bilang, ya Rasulullah, saya cuma minta supaya saya bersama Anda nanti di surga. Itu yang saya minta. Itu luar biasa ya, karena hanya dengan bantu tuangin air wudhu aja gitu. Tapi Nabi SAW orang yang mulia, beliau tanya, ada yang lain nggak kamu mau? Dia bilang tidak ada ya Rasulullah. Itu kalau itu saya dikasih udah cukup. Pokoknya di mana Anda di surga, saya ada di sebelah Anda. Maka kata Nabi SAW, kalau itu permintaanmu, ya bantulah aku dengan memperbanyak sholat sunnah atau sujud. Memperbanyak sujud. Makanya dikatakan di keutamaan yang ketiga sholat sunnah, kita akan bersama dengan Nabi SAW di surga nanti. Dan pasti itu derajat yang sangat tinggi. Karena Nabi SAW derajatnya sangat tinggi di surga. Yang keempat adalah penyebab kecintaan Allah kepada hambanya. Dan kalau Allah sudah cinta pada kita, berarti semua kebutuhannya akan dipenuhi. Kesalahannya akan dimaafkan. Ya, sebagaimana hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّ.
seorang hamba kata Allah terus saja berusaha mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, zikir, baca Quran dan seterusnya, sampai aku mencintainya kata Allah. Lanjutan hadisnya, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ السَّمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Kalau aku telah mencintainya, aku akan menjaga pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar, وَبَصْرُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, dan penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, وَيَدُهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهِ, dan tangan yang dia gunakan untuk menjama, وَرِجُلُ الَّذِي يَمْشِي عَلَيْهِ, dan kaki yang dia melangkah di atasnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga anggota tubuhnya dari segala macam mara bahaya dan pelanggaran-pelanggaran kalau Allah sudah mencintainya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya keutamaannya, yaitu ibu akan mendapat atau ibu akan dihitung sebagai orang yang bersyukur. Ya, karena ibu beribadah, jadi ibu perlu garis bawah ya sesuatu yang paling besar, yang paling tinggi dalam level ibadah itu, ibu bukan lagi mengejar keutamaannya, tapi ibu melakukan karena sebagai tanda syukur kepada Allah. Ya, jadi kalau ada orang sholat, kenapa ibu sholat? Ya supaya saya masuk surga. Kenapa ibu sholat duha? Supaya saya dapat rezeki misalnya, atau supaya doa saya diijabah. Misal contoh, karena dia ingin supaya dia berdoa sambil sholat. Itu berarti dia masih kejar keutamaannya. Itu levelnya masih standar. Tapi kapan ibu ibadah itu bukan lagi mengejar keutamaan, tapi ingin ya menunjukkan kepada Allah, saya bersyukur ya Allah, saya yakin Kau adalah penciptaku dan saya ingin supaya bersyukur kepadamu, maka itu level tertinggi dalam ibadah. Sehingga nanti ibu tidak lagi mengejar keutamaannya, tapi lebih kepada syukur kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW waktu beliau sholat malam sampai kaki beliau pecah-pecah. Dan Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa anda lakukan ini? Sementara dosa anda yang lalu dan akan datang sudah dimaafkan. Maka kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak bisa aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ya. Jadi ada puncak-puncak ibadah bu ya. Puncak ibadah itu adalah ibu mengejar sebagai tanda syukur kepada Allah, bukan lagi keutamaannya. Ya. Puncak tertinggi dalam bab sedekah adalah tidak menolak semua orang yang minta. Itu level tertingginya. Makanya dikatakan Nabi SAW tidak pernah menolak siapapun yang meminta. Karena pikirannya sudah bukan lagi kenapa orang ini minta terus, tapi yang dia lebih berpikir kepentingan buat diri dia. Selama Allah masih kasih peluang saya untuk sedekah, berarti yang saya pikir adalah ini kebaikan buat saya. Bukan lagi siapa yang menerima. Jadi kita kalau bersyukur sama Allah, kita bukan lagi melihat orang ini butuh sama saya. Tidak, kita malah balik, kita yang butuh dengan mereka. Nah seperti itulah. Baik, ada beberapa hukum yang kita mau jelaskan berhubungan dengan masalah sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah boleh dilakukan sambil duduk. Bagaimana Imam Nawawi berkata, tadi sudah saya jelaskan ya. Ini adalah ijma' atau kesepakatan para ulama. Dibolehkan melakukan sholat sunnah sambil duduk, dan sebagian juga dibolehkan mengerjakan semuanya duduk. Boleh juga dikerjakan sebagian berdiri, sebagian duduk. Nah. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang tata cara sholat malamnya Nabi. Jadi sholat malamnya Nabi Bu itu yang paling sering beliau lakukan adalah semuanya berdiri. Dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Tapi ada juga keadaan di mana Nabi mengerjakan beliau ya sambil duduk sholatnya. Semua sholat termasuk rukuknya kecuali sujud. Sujud beliau sujud biasa. Ya. Jadi ibu misalnya duduk di sejadah, maka ibu sholatnya semuanya duduk di kursi misalnya, takbir, kemudian juga rukuknya masih di tempat duduk kita, i'tidal juga, tapi pada saat sujud, sujud di sejadah. Itu tata cara sholat yang kedua. Tata cara sholat yang ketiga adalah semuanya duduk. Itu juga Nabi pernah kerjakan, termasuk sujudnya. Kayak misalnya ibu lagi di mobil, ya, ibu lagi di kereta, ibu lagi di pesawat, kan kita nggak mungkin sujud di lantai, ya. Maka sujudnya pun dalam kondisi duduk. Ini pernah Nabi lakukan pada saat beliau pulang ke Madinah dan beliau mengerjakan sholat duha di atas unta beliau dalam kondisi beliau duduk semuanya termasuk sujudnya. Jadi dimanapun unta beliau jalan, beliau tetap sholat di atasnya.
Nah, dan kalau kita lagi sholat sunnah di perjalanan, ibu nggak apa-apa nggak ngarah kiblat, ya. Jadi kita sholat saja sesuai dengan kondisi dan keadaan. Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat duha, sholat tahajud, tetap bisa dikerjakan. Ya, tidak ada air pun masih bisa tayamum, ya. Contohnya. Kemudian juga termasuk tata cara sholat Nabi yang keempat adalah beliau membaca Al-Fatihah dengan surah setelahnya dalam kondisi duduk, dan ketika bacaannya sisa sedikit beliau berdiri, ya. Kemudian beliau ruku sambil berdiri. Jadi duduk dulu, baca Allahu Akbar, baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah. Pada saat tinggal sedikit bacaannya, waktu mau ruku berdiri. Ya, kemudian nanti ruku dalam kondisi berdiri, tidak berdiri, kemudian sujud, seperti itulah. Nanti di rakaat kedua kembali lagi duduk. Ini biasanya mungkin kalau orang kakinya sakit, tidak bisa lama berdiri, sementara dia ingin punya bacaan ayat Al-Quran yang banyak, ya. Itu bisa dilakukan. Ini tata cara sholat Nabi SAW. Cuma memang kalau orang tidak ada uzur, Bu, ya. Orang kalau tidak ada uzur, ibu sehat-sehat saja, tapi ibu mau sholat duduk, tadi saya bilang, hadisnya sholatul rajuli qa'idan nisfus sholat. Sholatnya orang yang duduk adalah setengah pahala orang yang berdiri. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. Ini kalau ibu tidak ada uzur. Tapi kalau ibu ada uzur, tetap pahalanya sempurna. Maksudnya, ibu sementara sehat nih, ibu sholat aja, berdiri terus. Satu waktu ibu sakit, lalu ibu tidak bisa kecuali ibu sholat duduk. Pahalanya tetap sempurna seperti kalau ibu sholat berdiri. Karena sebenarnya ibu tidak mau sholat duduk. Cuma uzur yang membuat ibu sholat. Nah, ini pahalanya dapat pahala sholat berdiri. Semua ibadah yang ibu biasa lakukan dalam kondisi ibu sehat, kalau ibu ada uzur, ibu sakit, pahalanya tetap berjalan. Kayak misalnya ibu biasa sholat qobliyah sama ba'diyah sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib. Begitu musafir, ibu jamak qasar, ya. Ibu jamak qasar, dijamak, digabung dan dikasar, dipangkas yang 4 rakaat jadi 2 misalnya, duhur, asar dan isya. Nah ini kalau ibu jamak kan ibu berarti dan qasar tidak ada sholat sunnah, tetap dapat pahala sholat sunnah karena dasarnya penilaiannya adalah di saat ibu sedang tidak musafir atau mukim, ibu selalu jaga. Kalau ibu selalu jaga berarti kalau ada udzur tetap jalan pahalanya walaupun kita tidak sempat melakukannya. Ya, ini juga bagian daripada hal yang perlu digarisbawahi. Ya. Kemudian juga termasuk dalam masalah ini adalah sholat sunnah dapat dilakukan di masjid dan di rumah, tetapi tetap lebih afdal di rumah, ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan juga dalam masalah kita tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan juga berhubungan dengan hukum-hukum sholat sunnah adalah sholat sunnah itu yang paling sempurna, jumlahnya sempurna dan rutin dijaga. Kayak misalnya sholat malam Nabi itu kan 11 rakaat yang paling sering beliau kerjakan. Beliau biasa sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 8 rakaat ya, 2 rakaat salam, witirnya 21. Nah ini yang paling sering beliau kerjakan. Kalau ibu sudah biasa, sudah sampai pada level 11 rakaat ini, dan ibu sempurnakan setiap malam dan rutin, itu yang paling afdol di sholat sunnah itu. Ya. Tetapi kalau ibu misalnya belum pernah sempurnakan 11 rakaat, ibu hanya mampunya kerjakan witir saja. Setiap malam witir 3 rakaat misalnya. Dan witir aja, sholat tahajudnya masih belum, tapi bangunnya langsung sholat subuh. Tapi ibu rutinkan sholat witir ini, gak pernah ketinggal. Tetap itu lebih baik daripada orang sholat tahajud, dia sholat 1 kali atau 2 kali, setelah itu 1 tahun berhenti gak sholat. Ya, karena menjaga rutinitasnya itu lebih besar pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa anna ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya ya, amal yang paling Allah cintai adalah yang rutin dikerjakan walaupun sedikit. Jadi ibu sholat malam 2 rakaat nih, tapi rutin setiap malam lebih afdal daripada sholat 11 rakaat tapi cuma sekali setahun misalnya, atau sekali sepekan. Ya. Tentu saya bilang tadi yang lebih afdal sempurna jumlahnya juga rutinitas dikerjakan. Ya. Dan memang harusnya bertahap, Bu, ya. Kalau ibu belum terbiasa, ibu bertahap aja, jangan dikagetin. Jangan begitu semangat sholat malam langsung 11 rakaat dan juga langsung pilih yang paling berat. Karena tata cara sholat malam Nabi itu pernah Nabi kerjakan 11 rakaat sekaligus. Jadi tanpa salam kecuali 1 kali. Ya, ini biasanya orang kalau mau baca
ayatnya tidak terputus gitu ya. Seperti itu. Nah, jangan ibu baru pertama kali sholat malam langsung praktekin itu. Terus plus lagi baca Al-Baqarah. Nah, ya. Nanti akhirnya jadi nggak mau ngerjain. Nggak apa-apa, inna ata'ina wal asr dulu ya. Tabat yada ya wattini waz zaitun, nggak apa-apa, yang ringan-ringan dulu. Nah biasanya kalau ibu sudah rutinkan, nanti akan Allah tambahkan keimanan. Kita jadi terdorong kalau ibu sudah rutin seminggu, 2 minggu, sebulan, nanti ibu jadi terdorong. Kayaknya saya mau tambah deh. Nah, mulai baca surah lebih panjang. Dan sudah pernah saya sampaikan, di sholat sunnah ibu boleh memegang mushaf ya, boleh pegang Al-Quran. Jadi daripada sholat malamnya inna ata'ina wal asr terus gitu kan. Ini kita bicara kalau yang sudah rutin, maka ibu baca dari Al-Baqarah ya. Bisa beli Quran yang besar, kalau ibu nggak bisa pegang, taruh di depannya ibu ya. Bacalah 1 rakaat 3-4 ayat, 5-6 ayat ya. Kalau mau yang besar pahalanya, ibu baca 10 ayat per rakaat. 10 ayat per rakaat. Ibu yang tidak bisa berdiri, ibu duduk. Gak apa-apa ibu sambil duduk ya. Bisa diletakkan di kayu ya. Biasa yang kita pakai untuk tudukannya Quran itu bagus ya. Atau kalau tidak ada juga dijual yang besi. Ya biasa di masjid-masjid itu ditaruh supaya imamnya kalau tarawih biasanya supaya khatam Quran baca itu kan. Nah itu boleh. Itu nggak masalah ya. Supaya ibu bisa mengkhatam Al-Quran. Walaupun lama, walaupun misalnya 6 bulan baru khatam, nggak apa-apa misalnya. Ya, yang penting dia rutin dibaca, itu boleh di sholat sunnah ya. Kemudian boleh juga mengerjakan beberapa jenis sholat sunnah secara berjamaah, tapi tidak semua ya. Seperti misalnya sholat tahajud atau sholat malam ya, karena memang pernah ada sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan saya menemukan Nabi SAW lagi sholat, kemudian saya pun ikut berjamaah dengan beliau dan Nabi SAW tidak larang ya. Tapi ini tidak semua sholat sunnah boleh seperti itu, tidak semua. Seperti sholat tahiyat masjid itu sholat sendiri, sholat wudu, sholat taubat itu masing-masing ya. Ada beberapa jenis sholat yang memang kita bisa sholat berjamaah, diantaranya sholat tahajud, sholat tarawih juga. Ini tarawih ini qiyamul lail juga ya. Atau sholat istisqa, minta turun hujan ya. Sholat jenazah, itu kan sholat berjamaah ya. Ini sholat-sholat yang memang ada dalil menjelaskan boleh dikerjakan sholat sunnah, berjamaah. Baik, sekarang lebih dalam ada di bab nomor 2 di buku ini, itu penjelasan tentang macam-macam sholat sunnah. Yang pertama beliau mengatakan sunnah rawatib. Ya, rawatib ini yang melekat dengan sholat wajib ya. Minimalnya kalau ibu mau dapat istanah di surga, itu ibu jaga 12 rakaat sehari semalam. 12 rakaat sehari semalam. 12 rakaat itu kalau kita hitung 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh. Dikenal dengan sholat sunnatul fajr. Yang kata Nabi SAW, rakaatai fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Artinya nanti kalau ibu kerjain itu, sholat sunnah sebelum subuh itu 2 rakaat, ini walaupun ibu telat bangun ya. Misalnya ibu maaf ini kebablasan bangunnya jam 6, udah terbit matahari misalnya. Kan sekarang hari-hari kita sekarang ini syuruknya jam 5.41. Jadi sebelum jam 6 karena subuhnya juga jam 4.28 mundur terus ya. Biasanya kalau mendekati musim hujan begitu ya. Dia nanti kalau tidak salah terakhirnya itu di 4:10 kalau di daerah Jabodetabek ya, DKI ya. Kalau di Jawa Timur tuh malah jam 3 lewat ya. Biasanya subuhnya itu. Nah, jadi ibu sholat sunnah walaupun telat tetap sholat sunnatul fajr, karena disebutkan dalam riwayat Nabi SAW pernah dalam satu perjalanan lalu beliau istirahat dengan para sahabat karena capeknya itu beliau dan para sahabat tidak terbangun kecuali pada saat wajah beliau kena pantulan cahaya matahari. Maka beliau pun menyuruh Bilal untuk azan, kemudian sholat sunnah fajar, baru kemudian sholat subuh. Jadi usahakan jangan hilang sholat sunnah itu ya. Dan fatwa ulama mengatakan siapa yang rutin mengerjakan satu sholat sunnah maka dia boleh mengqadha'nya. Misalnya ibu masuk ke masjid ternyata sudah iqamah duhur ya. Ibu ikut sholat duhur, kan ibu belum sholat qobliyah ya kan. Tapi karena ibu setiap hari selalu kerjakan qobliyah, fatwa ulama boleh dikerjakan qobliyah setelah sholat duhur sebelum ba'diyah
Ya, kita niatkan sholat qobliyah yang ketinggal. Itu dibolehkan. Tapi ini memang mereka memberikan syarat orang yang sudah rutin menjaga, bukan orang yang baru mau mengerjakan, ya. Karena memang dia sebenarnya kalau tidak telat dia akan lakukan. Nah, seperti itulah. Itu hukumnya tersendiri. Kemudian 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudah duhur. Jadi 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh tambah 4 rakaat sebelum duhur berarti 6, 2 rakaat sesudah duhur berarti 8, 2 rakaat sesudah maghrib berarti 10, 2 rakaat sesudah isya berarti 12. Inilah 12 rakaat sehari semalam yang kata Nabi SAW, siapa yang menjaganya maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Membangunkan baginya istana di surga. Baik, kalau ibu mau lebih sempurnakan, ibu tambah khusus duhur, ba'diyahnya tadi kan 2 rakaat. Ibu tambah lagi 2 rakaat menjadi 4. Jadi 4 sebelum dan 4 sesudah. Ini sudah saya jelaskan tadi hadisnya, saya sampaikan kembali hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW, man hafadha ala 4 raka'atin qabla dhuhr. Siapa yang menjaga, merutinkan 4 rakaat sebelum duhur, wa 4 ba'daha, dan 4 rakaat sesudahnya, harramahullahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan dia dari api neraka. Jadi kita sudah, kalau tadi 12 rakaat dapat istana di surga itu, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat habis maghrib, 2 rakaat habis isya. Sekarang kita tambah, kalau ibu mau lebih banyak pahalanya, kita tambah 2 rakaat habis duhur. Jadi duhur 4 rakaat dan sebelum dan sesudah. Kemudian mau lebih sempurna lagi, tambah 4 rakaat sebelum asar. Ya, sebelum asar ada 4 rakaat. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Semoga Allah selalu merahmati. Rahmat Allah meliputi segala satunya, pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Itu namanya rahmat. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ya. Dan ini kalau ibu mau kerjakan yang 4 rakaat, boleh ibu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau ibu sholat 4 rakaat sekaligus tapi tanpa tahiyat pertama. Tanpa tahiyat pertama, ya. Ibu langsung aja 1, 2, 3 semuanya berdiri, rakaat keempat baru tahiyat. Ya. Kemudian selanjutnya juga kalau mau ditambah lagi ada sholat qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Ya. Itu disebutkan dalam banyak riwayat, diantaranya adalah ya, kata Nabi SAW, sallu qabla sholatil maghrib, sholatlah kalian sunnah sebelum sholat maghrib itu. Dan beliau mengatakan dalam sabda beliau, liman sya', bagi siapa yang mau. Jadi setiap antara azan iqamah ada sholat sunnah, qobliyah maghrib, qobliyah isya, ya. Ini kalau mau disempurnakan. Jadi kalau kita hitung bu ya, semua ini tadi yang kita sampaikan, berarti ibu sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2. 4 rakaat sebelum duhur, 6. 6 kalau digabung ya. 4 rakaat sesudah duhur, 10. 4 rakaat sebelum asar, 14 ya. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, ya, 16. 2 rakaat sesudah maghrib, 18. 2 rakaat sebelum isya, 20, dan 2 rakaat sudah isya berarti 22 rakaat. Ya. Kalau ibu mau minimalnya, ibu usahakan ya mendapatkan 12 rakaatnya minimal yang tadi dapat istana di surga itu. Ya. Ini diantara yang harus kita perhatikan dalam sholat-sholat sunnah. Termasuk juga yang perlu diperhatikan adalah di sholat sunnah al-fajr dan di sholat ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, itu sunnahnya baca di rakaat pertama al-kafirun dan rakaat kedua al-ikhlas. Kalau mau lebih sempurna lagi pahalanya ya, qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad di rakaat kedua. Itu dikerjakan di sholat sunnah fajr dan juga sholat ba'diyah maghrib. Nah 2 ini yang dibaca 2 surah tadi ya. Dan itu disebutkan dalam banyak riwayat ya, berhubungan dengan masalah ini tentunya. Kemudian kalau untuk laki-laki di sholat Jumat itu juga ada sholat Jumat ya, setelahnya 4 rakaat. Nah kalau Jumat agak berbeda ya.
pendapat yang paling kuat tidak ada qobliyahnya. Tidak ada qobliyahnya. Jadi yang ada adalah sholat Jumat setelahnya 4 rakaat bagi laki-laki. Kalau dia masuk masjid, dia boleh niat untuk sholat tahiyat masjid. Nanti kita jelaskan itu di poinnya sendiri tentang masalah sholat ya, Jumat dan keutamaan-keutamaannya tentunya ya. Dan kalau ada yang berhubungan dengan masalah ini, kita perlu tambahkan tentang masalah waktu sholat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Itu semua terjadi qabliyah sebelum sholat wajibnya, ba'diyah sesudah sholat wajib, dan itu berlanjut sampai sebelum masuk waktu sesudahnya. Maksudnya kayak duhur boleh ba'diyah ditunda sampai nanti menjelang azan asar ya. Dan tidak bisa dikatakan oh lebih afdol dikerjakan langsung setelah itu, khusus sholat sunnah ya, karena waktunya terbuka. Kalau sholat wajib memang lebih afdol ibu kerjakan di awal waktu kalau sholat wajib ya. Kemudian juga bolehnya mengqadha tadi sholat sunnah rawatib itu dikhususkan juga ada bahasan di buku ini, beranjak daripada riwayat Nabi SAW, man lam yusalli raka'atil fajr falyusallihi ma ba'da ma tatlu'u syams. Barang siapa tidak sempat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah ia melakukannya setelah terbit matahari. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Tadi saya kasih contoh, ibu masuk masjid mau sholat, kalau ibu kan main lebih afdol di rumah ya. Tapi satu waktu ibu lagi di masjid, kayak misalnya kita lagi umroh, lagi haji kan biasanya orang kejar sholat di Masjidil Haram ya. Pas masuk masjid ternyata sudah iqamah. Kita kan tidak boleh sholat sunnah bu ya. Salah satu poin yang harus digarisbawahi, ini masih sering saya lihat ada pelanggaran di masjid di negeri kita, semoga Allah berikan hidayah. Sudah iqamah masih sholat sunnah, harusnya nggak boleh. Nabi SAW mengatakan tidak ada lagi sholat ya, dengan iqamah sholat wajib kecuali sholat wajib itu. Jadi walaupun ibu lagi sholat sunnah qobliyah, Allahu Akbar misalnya, baru rakaat pertama, ibu mau sholat 2 rakaat, udah iqamah, ibu berhentiin sholatnya. Ya, ibu berhentiin sholatnya, langsung ibu batalin aja. Ibu ikut sholat wajib, ya kecuali misalnya ibu berada di tahiyat terakhir dan ibu yakin nih, ibu bisa salam sebelum iqamah selesai, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau ibu ketinggalan takbiratul ihram pertama imam nggak boleh, nggak boleh. Dan pahalanya sudah dikasih sama Allah. Itu ulama mengatakan orang yang membatalkan sholat sunnahnya karena iqamah sholat, sebenarnya dia kan kalau tidak iqamah dia mau lanjutin. Nah karena itu dia dikasih pahalanya. Tapi memang dia tidak boleh lanjutkan karena sudah iqamah. Nabi SAW melarang. Nggak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah, sholat wajib. Kadang-kadang ada orang biar masbuk 1-2 rakaat dengan imam, dia tetap sholat sunnah di belakang. Ini karena tidak faham, harusnya tidak boleh begitu ya. Ini contoh hal-hal yang harus diperhatikan tentunya ya. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi adalah ada tambahan namanya sholat tatawu tadi ya, yang kita sebutkan itu. Sholat tambahan yang ibu bisa kerjakan kapan saja ibu mau kerjakan pendekatan diri kepada Allah SWT, kecuali waktu yang dilarang. Waktu dilarang itu habis subuh sampai terbit matahari dan habis asar sampai terbenam matahari. Nah ini waktu-waktu yang dilarang. Selain daripada itu ibu boleh sholat sunnahnya bebas gitu ya. Kemudian juga perlu kita tambahkan dengan sholat tambahan-tambahan yang lainnya, seperti misalnya sholat tahiyat masjid ya. Ini usahakan setiap kali masuk masjid ibu selalu sholat 2 rakaat tahiyat masjid ya. Kecuali di Masjidil Haram Mekah, itu kalau ibu masuk pilihannya sholat tahiyat masjid atau tawaf. Kalau sudah tawaf berarti sudah seakan-akan mengerjakan tahiyat masjid, karena tahiyat masjid itu sebenarnya penghormatan terhadap masjid ya. Nah, di sekitar Ka'bah kalau ibu tawaf berarti ibu sudah melakukan penghormatan tersebut ya. Tapi tetap seseorang kalau lagi ada di sana jangan disia-siakan ya, karena memang pahalanya 100.000. Sayang sekali kalau kita nggak sholat juga tahiyat masjid ya. Kemudian juga yang perlu kita garis bawahi berhubungan dengan masalah sholat sunnah ini, di sholat malam tentang witir dan tahajud. Kalau tahajud kita kerjakan memang di malam hari. Kalau witir khusus ibu punya 2 opsi. Ibu kerjakan sebelum tidur atau setelah ba'diyah isya langsung boleh. Ya. Nanti kalau ibu bangun sholat tahajud nggak ada witir lagi. Karena kata Nabi SAW, la witraini fi lailah.
Tidak boleh 2 witir dikerjakan dalam satu malam. Nah, ulama memberikan opsi. Bagaimana kalau seorang muslim dia sudah sholat witir 3 rakaat setelah ba'diyah isya. Tapi dia terbangun, dia tidur cepat. Misalnya jam 8, jam 9 malam sudah tidur. Dia bangun jam 2 udah nggak bisa tidur. Dia ingin sholat malam. Sekarang dia selesaikan sholat malam pun menunggu subuh masih lama waktunya. Dia mau witir lagi boleh nggak? Maka ulama mengatakan dibolehkan. Tapi dengan cara dia sholat dulu 1 rakaat, niat untuk menggenapkan witirnya. Kan witir itu artinya ganjil, Bu. Ya. Karena ibu sudah witir, sudah ganjil setelah ba'diyah isya, dan Nabi SAW larang tidak boleh witir 2 kali semalam, maka ibu sholat 1 rakaat, niatkan untuk menyempurnakan witir yang semalam sebelum tidur. Maka dengan itu ibu terbuka lagi kesempatan untuk witir 3 rakaat. Nah seperti itulah ya. Itu gambaran tentang masalah tambahan berhubungan dengan sholat witir dan sholat malam ya. Kemudian di sini juga ada penjelasan panjang lebar tentang masalah sholat tarawih ya, dan bagaimana tata caranya, tetapi ini kita tidak bahas ya. Kemudian ada juga tentang sholat sunnah mutlak, dikerjakan di waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya ya. Di sini disebutkan seperti sholat tahajud ya. Kemudian juga tentang keutamanya sholat tahajud itu sendiri ya, supaya ibu tidak tinggalkan. Beliau menyebutkan sini dalil ya ayuhan, sabda Nabi SAW, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, absus salam, sebarkanlah salam di antara kalian, wa at'imut ta'am, seringlah memberi makan kepada orang-orang, wasilul arham, lanjutlah hubungan silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari pada saat orang sedang tidur, tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dalam kondisi benar-benar ya, disambut dengan sambutan yang meriah ya. Kemudian ada di sini mungkin sedikit ditambahkan tentang masalah adab-adab tahajud ya. Yang pertama, niat untuk bangun itu bagian daripada adab tahajud. Jadi ibu kalau mau tidur niatkan tahajud. Kalau ibu sudah niat dan ternyata ibu kebablasan tidur, tetap dicatat oleh Allah pahala sholat malamnya. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man ata firashahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli minal layli faghalabathu aynahu hatta asbah kutiba lahu ma nawa wa kana naumu sadaqatun alaihi min rabbih azza wa jal. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dengan niat akan bangun untuk sholat malam lalu tertidur hingga subuh, maka dicatat baginya apa yang telah dia niatkan, maksudnya sholat malam lengkap ya. Adapun tidurnya, maka hal itu merupakan sedekah dari Tuhannya yang maha mulia dan juga maha tinggi. Kemudian yang kedua, jangan lupa selain niat juga untuk berzikir sebelum tidur dan menjalankan sunnah Nabi SAW untuk balik di sisi kanan, serta menyempurnakan tentunya ya pada saat mau tidur itu dengan wudhu seperti wudhu sholat, dan juga bersiwak atau kalau kita sekarang sikat gigi ya. Ini termasuk adab yang harusnya dijaga. Kemudian setelah itu kalau terbangun tengah malam dia membaca zikir ini. Kalau orang mau diampuni dosanya, diterima sholatnya, diijabah doanya, dia baca ini kalau ibu terkaget. Kata Nabi SAW, siapa yang terkaget di malam hari kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, zikir yang masyhur ya. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, lalu ditambah rabbighfirli. Kalau dia baca ini, maka kalau dia berdoa diterima doanya, semua dosanya dimaafkan, dan kalau dia sholat juga diijabah oleh Allah. Jadi usahakan terkaget pokoknya ibu, maaf mau kencing saja, mau kamu toilet, mau minum air, pokoknya terbangun tengah malam walaupun ibu tidak mau sholat, jangan lupa 3 rangkaian zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lalu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tinggal ditambah rabbighfirli, ya Allah maafkanlah aku gitu ya.
maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Termasuk adabnya adalah supaya tidak kaget, ya, apalagi orang yang belum rutin mengerjakan sholat malam, adalah membuka tahajud dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, kalau ini sih orang Indonesia nggak usah diajar ya. Nah, insya Allah paling suka sholat ringan-ringan gitu ya. Tapi ini disunnahkan di 2 rakaat pertama, ibu ringankan. Rakaat selanjutnya ibu baca lebih panjang ayatnya. Kemudian juga yang keempat dianjurkan dikerjakan di rumah. Ya, tempat paling utama sholat di rumah. Yang kelima melakukan dengan rutin, tidak berhenti. Ya, sudah kita jelaskan tadi itu. Yang keenam, jika sangat mengantuk, betul-betul tidak bisa ditahan kantuknya, maka dianjurkan untuk istirahat dulu sampai kantuknya hilang. Ya. Tetapi ini betul-betul ibu tahu kondisinya ya, betul-betul ibu memang semalaman belum bisa tertidur, itu beda. Tapi kalau baru sudah tidur banyak, di atas 4 jam, lalu ibu mengatakan, oh saya masih ngantuk, ini sudah dari syaitan. Ya, ya, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, kalau kalian terbangun tengah malam, maka segeralah berwudu. Ya maaf, siapapun yang tidur di malam hari, syaitan akan mengikatnya dengan 3 ikatan. Kalau dia bangun, dia zikir, maka terlepas ikatan pertama, zikir bangun tidur. Kalau dia wudu, terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, maka terlepas ikatan ketiga. Dan engkau akan temukan orang itu adalah orang yang paling ceria di harinya. Ya, tapi kalau orang sholat malam kebablasan, subuh kebablasan, udah ini orang pasti sumpek di hari itu. Ya, seperti itulah penyampaian Nabi SAW. Ya. Kemudian dianjurkan juga adabnya adalah membaca semaksimal mungkin surah-surah, ya. Dan lebih bagus kalau dia berurut. Tadi sudah kita bilang dari Al-Baqarah, kemudian sampai selesai, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, terus begitu Al-A'raf, Al-Anfal, berlanjut At-Taubah, Yunus, Hud, dan seterusnya, berurut sampai surah nomor 114, ya. Kemudian boleh juga adabnya sesekali dikerjakan secara berjamaah, ya. Apalagi maaf ya, ini saya tidak kenal ibu-ibu semuanya, tapi kalau yang masih ada pasangan hidupnya, maka bisa sholat bersama, karena itu punya keutamaan sendiri. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, kemudian dia bangunkan istrinya bersamanya, kalau istrinya tolak, dia percikkan air, dan semoga Allah merahmati seorang istri, dipercik-percik aja. Jangan satu gayung, ya. Nanti marah dia ya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam untuk sholat, dia bangunkan suaminya. Jadi kalau suami mau bangunin, dia tidak mau bangun, dipercikin air. Kalau istri juga sama, semoga Allah merahmati seorang perempuan yang bangun tengah malam untuk sholat, dia bangunkan suaminya. Kalau suami tolak, maka dia percikin air. Nah, penutupan hadis luar biasa, kata Nabi apa? Kalau dua-duanya sholat berjamaah, suami istri sama-sama sholat berjamaah, maka dicatat keduanya sebagai hamba Allah yang banyak berzikir. Jadi memang itu ada anjuran untuk sholat bersama-sama, ya. Ini termasuk adab yang perlu diperhatikan. Tapi bukan berarti harus tiap malam ya. Kalau orang bisa kerjakan sangat bagus, ya. Kemudian juga termasuk adabnya adalah dikerjakan sesuai dengan kemampuan dan pilih yang paling afdal 2 rakaat. Walaupun boleh mengikuti tata cara sholat yang berbeda dari sholat malam itu. Seperti misalnya Nabi SAW pernah sholat 2 rakaat, ya, semuanya sampai witir 21. Kemudian Nabi juga pernah 2 rakaat sampai 8 rakaat tahajudnya, witirnya 3 sekaligus. Ya, tidak pakai tahiyat pertama. Kemudian Nabi SAW juga pernah 4-4-2-1. Pernah juga beliau 4-4-3 sekaligus. Nah, beliau juga pernah mengerjakan 8 rakaat sekaligus, 1 kali salam, terus witirnya 21. Beliau juga pernah kerjakan 8 rakaat sekaligus, witirnya 3 rakaat. Beliau juga pernah mengerjakan 9 rakaat sekaligus, 8 rakaat tahajud, witir 1. Beliau juga pernah mengerjakan 11 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam. Nah, kalau ibu bisa, ibu nanti kalau pegang buku ini, ibu lihat nanti ada tata cara sholat malamnya Nabi. Ibu praktikin, walaupun ada yang sulit itu ibu praktikin sekali seumur hidup aja. Supaya di buku amalnya ibu tercatat ibu pernah mengerjakan sunnah itu. Walaupun yang rutinnya ibu sholat 2 rakaat salam. Tetapi ibu tetap usahakan lowongin waktu
untuk menyelipkan pernah sholat itu walaupun sekali. Misalnya kayak 11 rakaat yang 1 kali salam. Ibu nggak bisa berdiri, duduk nggak apa-apa. Misalnya, ibu kerjakan dulu ya. Yang penting pernah sekali aja. Itu sangat bagus ya. Makanya kemarin kami ada daurah keluarga di Puncak. Kemarin kita buat manajemen rumah tangga Islami. Masya Allah cukup banyak yang ikut ya. Ada ratusan keluarga, puluhan keluarga, mungkin bisa kata, mungkin hampir 700 kamar kok udah ya. Cukup banyak lebih. Itu saya temani sholat malam bersama-sama. Tapi saya memang praktikin ke jamaah waktu itu, sholatnya langsung 11 rakaat. Karena memang mereka belum pernah kerjakan. Maka saya bilang ini minimal Bapak Ibu pernah sekali aja seumur hidup. Nah caranya seperti itu. Tapi ini mungkin orang yang pernah kerja, sudah biasa sholat malam ya. Saya bilang tadi jangan yang pertama kali baru sholat malam nanti malam terus tiba-tiba 11 rakaat. Nanti kapok, nggak mau sholat nanti ya. Jadi itu juga termasuk perlu diperhatikan. Dan termasuk sholat sunnah yang mungkin juga masih jarang dikerjakan adalah namanya sholat kudum. Sholat kudum itu adalah sholat yang dikerjakan pada saat baru tiba dari safar. Jadi ibu kayak turun di bandara nih, datang dari luar negeri atau mana, itu dari kota lain, itu sebelum pulang, sholat dulu di musola, di bandara. Nabi SAW dikatakan setiap kali datang dari safar, maka dalam hadis Bukhari Muslim, beliau pasti mulai dulu dengan masjid sholat 2 rakaat. Ya, ulama mengatakan dengan istilah sholat kudum. Ya, Ka'ab bin Malik disebutkan atau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak datang dari perjalanan kecuali di siang hari di waktu duha, dan beliau memulai kedatangannya di masjid lalu sholat 2 rakaat kemudian duduk di masjid. Imam Nawawi mengatakan 2 rakaat ini dimaksudkan karena kedatangannya dari perjalanan, jadi bukan sholat tahiyat masjid, memang sholat khusus itu ya. Kemudian juga sholat sunnah wudu ya. Yang hadis yang masyhur Nabi SAW berkata kepada Bilal, hai Bilal, ceritakan kepadaku suatu amal yang engkau lakukan dan paling engkau harapkan pahalanya dalam Islam, karena aku mendengarkan suara trompa sendalmu di hadapanku di surga. Maka kata Bilal, tidak ada amal yang paling aku harapkan kecuali tidaklah aku bersuci atau berwudu di suatu waktu, baik di malam maupun siang hari, kecuali aku sholat setelahnya sebanyak yang ditentukan untukku. Maksudnya sholat 2 rakaat ya. Imam Nawawi menanggapi hadis ini, hadis tadi itu tentu riwayat Bukhari dan Muslim ya. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat setelah wudu dan bahwa hukumnya sunnah. Sholat ini diperbolehkan meskipun di waktu terlarang, kecuali ketika terbit matahari, ketika istiwa atau matahari tepat di atas kepala, ketika tenggelam matahari, serta setelah sholat subuh dan asar. Karena sholat sunnah setelah wudu termasuk sholat sunnah yang memiliki sebab. Kan tadi dilarang sholat sunnah habis subuh sampai terbit matahari, habis asar sampai terbit matahari, sampai terbenam matahari. Maka ini sholat ba'diyah tidak ada namanya. Makanya tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar karena dilarang. Tapi ada beberapa sholat yang dibolehkan karena ada sebab, seperti sholat jenazah. Ya, ba'diyah asar kan tidak ada. Ya. Jadi kalau habis sholat asar kayak kita lagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu biasanya setiap habis sholat ada sholat jenazah. Walaupun habis asar mereka sholat juga kan begitu. Itu karena ada sebabnya. Nah di antaranya Imam Nawawi mengatakan sholat sunnah wudu ini. Karena Bilal bilang saya tidak pernah wudu di siang hari atau di malam hari kecuali saya ikuti dengan sholat sunnah 2 rakaat. Berarti kan walaupun di waktu terlarang boleh kerjakan. Nah begitulah yang dimaksud. Kemudian dalam hadis yang lain menyebutkan tentang keutamaan ini juga, ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ah thumma yaqumu fayusalli raka'atain muqbilun alaihima biqalbi wajhi illa wajabat lahul jannah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah seseorang muslim berwudu kemudian ia berdiri sholat 2 rakaat seraya menghadapkan wajahnya dan mukanya kepada Allah kecuali wajib baginya masuk surga. Maksudnya akan diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga karena dia menjaga sholat sunnah tersebut. Demikian pula juga dengan sholat taubat ya, yang kata Nabi SAW tidak ada seorang hamba melakukan satu dosa lalu ia bersuci dengan baik, sempurna, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah kecuali Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya. Nah ini juga perlu diperhatikan. Dan sebagai penutup beliau mengatakan tentang sholat istikharah, minta petunjuk
kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga bagian daripada hal yang sangat ditekankan, karena para sahabat mengatakan tidaklah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami sesuatu yang kedudukannya seperti mengajarkan kami ayat Al-Quran, ya, dibandingkan kami diajarkan sholat istikharah. Dan istikharah ini ibu kerjakan kalau bertemu antara dua pilihan, dua-duanya bagus. Dua-duanya sama levelnya. Kalau satu bagus, satu nggak bagus, nggak usah istikharah. Ya. Ya, orang misalnya mau milih kerja atau investasi, ya, yang ini bagus, halal, yang ini syubhat atau haram, nggak usah istikharah ini. Untuk memilih maksudnya. Tapi kalau ibu cuma punya satu pilihan, ibu masih bimbang, ini bagus gak ya? Mungkin di mata saya bagus. Kalau ibu mau istikharah boleh. Walaupun cuma satu pilihan. Tapi kalau ada dua pilihan, maka dua pilihan ini harus dilihat sama nggak kebaikannya. Kalau yang satu baik satu buruk, nggak usah istikharah, pilih yang baik saja. Tapi kalau pilihan cuma satu, ibu mau ingin petunjuk dari Allah, nggak ada masalah, itu juga boleh. Ya, kita kerjakan sholat istikharah. Nanti insya Allah kalau sudah pegang bukunya bisa dilihat di halaman 57 itu ya, berhubungan dengan masalah doa istikharah itu sendiri. Ya. Kemudian ditutup buku ini dengan ada poin yang penting juga, yaitu bolehnya seseorang untuk mengerjakan sholat sunnah, sholat wajib, ya, terulang kalau ingin menemani saudaranya muslim agar sholat berjamaah. Kayak misalnya ibu lagi di rumah, suami ke masjid sholat. Boleh suami ibu pulang dari masjid ke rumah, imami lagi ibu sholat. Ibu tunggu, ya. Saya ibu janjian sama suami, nanti kalau habis sholat tolong imami saya ya. Nah, itu boleh. Ibu tetap sholat wajib, dia sholat sunnah. Itu beranjak daripada pernah kejadian di masa Nabi SAW dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang lagi sholat sendiri. Pas mau sholat Nabi bilang, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ah. Apakah tidak ada seseorang yang mau bersedekah untuk orang ini kemudian dia sholat bersamanya? Ya. Dan pada saat itu ada juga riwayat yang menyebutkan kalau Abu Bakar berdiri mengatakan saya Rasulullah, Abu Bakar sholat bersama dengan orang tersebut. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu